Maka saya sarankan ibu kalau berat duduk, Bu. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak masalah itu. Sholat sunnah nggak masalah. Aman. Jadi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ta'zimi, mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keimanan, dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur, berbahagia bisa duduk bersama dalam rangka nambah ilmu, nambah iman, nambah pengetahuan kita, sehingga setiap waktu hidup kita senantiasa bertambah, karena itu adalah bentuk bahwa kita itu orang-orang yang beruntung. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita ngaji bab tentang tarhib Ramadan, ya, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Gimana ibu-ibu rasanya ketika Ramadan itu mau datang? Senang? Bahagia? Lebih bahagia mana dengan mendengar kata lebaran? Ramadan. Kenapa, Bu? Kok lebih senang kata Ramadan daripada lebaran? Iya, ngukur iman kita itu sebenarnya sederhana, Ibu. Kalau ibu lebih senang dengar kata Ramadan daripada lebaran, maka iman ibu-ibu sudah dewasa. Tapi kalau ibu-ibu itu lebih senang dengar kata lebaran, berarti iman ibu-ibu masih anak-anak. Gitu. Karena anak-anak itu kalau lebaran seneng banget, karena yang dibayangkan adalah baju baru, sangu, makan enak, seneng. Tapi kalau orang dewasa, ya bukan tidak senang dengan lebaran, dia akan lebih senang ketika mendengar kata Ramadan, karena dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Iya dah, Bapak Ibu-ibu. Yang pertama kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba bayangin ibu-ibu, kalau kita sudah sepuh kayak begini, ini kira-kira dosanya banyak apa enggak? Mesti banyak toh. Ya mungkin. Ada yang nggak pernah dosa, Bu? Berarti pernah dosa. Dan mungkin hari ini juga banyak dosanya. Bisa jadi Ibu, bisa jadi, mohon maaf begini, bisa jadi
dosa kita itu kalau ditimbang bisa lebih berat daripada amal kita. Benar apa tidak Ibu? Karena kalau berdosa itu nggak butuh waktu, Bu. Tapi kalau kita beribadah, mohon maaf, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau sholat itu kita paling 5 kali dalam sehari. 1 kali sholat itu paling 5-7 menit 1 kali sholat. Maka dikali 5 paling 35 menit. Itu yang jelas ibadah kita setiap hari. Sedekah belum tentu setiap hari. Bener enggak Ibu? Zikir berapa jam? Dan menit. Ada yang zikirnya sehari 1 jam. Jarang toh Ibu? Terus baca Quran ada yang 1 jam. Enggak. Rasan-rasan berapa jam? Loh, bener enggak Ibu? Salat paling sehari cuman setengah jam. Zikir enggak ada 1 jam. Sedekah bisa jadi seminggu sekali. Rasan-rasan bisa setiap rasan-rasan sama tetangga, bener enggak? Rasan-rasan sama suaminya. Kadang ketemu anaknya ya tetap rasan. Kalau nggak ngerasani bapaknya, ngerasani. Artinya Ibu, sebenarnya peluang dosa itu walah lebih besar. Setan itu membuka ruang itu sangat besar sekali Ibu. Nah, maka Ibu mohon maaf, bisa jadi hari ini kita itu kalau ditimbang, dihitung umur kita misal 50-60 tahun, itu kalau diukur, ditimbang betul, ya bisa jadi dosa kita itu lebih besar daripada amal kita. Tapi dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, Allah itu menurunkan satu waktu dalam 1 tahun namanya bulan Ramadan yang ibu-ibu kalau berpuasa dengan baik Allah ampuni dosa ibu-ibu. Misal saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya tabungan 2 juta terus punya utang 10 juta, kira-kira bayarnya gimana? Cicil. Kira-kira lama apa enggak itu? Tabungannya 2 juta, utangnya 10 juta. Pertanyaan saya, gimana biar utangnya ini lunas, tapi tabungannya enggak hilang? Cepet, nggak perlu dicicil. Utang lagi. Utang lagi gak nambah malah. Gimana coba Ibu? Benar? Usaha ya? Maka kalau orang-orang biasanya biar cepat jual rumah. Oh, jual warisan. Itu persis ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu punya pahala, tapi dosanya lebih. Pertanyaan saya, agar pahalanya tetap, bahkan bertambah, tapi tidak berkurang karena dosanya, bagaimana caranya? Maka Allah kasih fasilitas dengan syahrul Ramadan, bulan
Yang ibu kalau berpuasa 1 bulan itu dosa ibu-ibu dihapus. Jadi utangnya diputih. Seneng napa mboten Bu? Utangnya diputihkan, tabungannya utuh, nggak perlu jual rumah, nggak perlu jual warisan, nggak perlu utang lagi, ya kan? Nah Allah itu kasih bulan pemutihan, namanya bulan Ramadan. Masya Allah ibu. Coba ibu-ibu kalau tahu kayak begini, kira-kira puasanya tambah semangat apa enggak? Karena nanti ibu, mohon maaf, ibu kalau berpuasa diampuni dosa-dosa ibu yang telah lalu. Dosa-dosa ibu diampuni, dihapus sama Allah. Plus yang beribadah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Jadi kalau ibu beramal saleh di bulan Ramadan, itu lipat gandanya banyak ibu. Kalau biasanya Allah lipat gandakan itu 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau bulan Ramadan dilipat gandakan sama Allah lebih daripada itu. Kalau bahasa supermarketnya bulan promo. Kenapa Bu? Kira-kira kalau bulan promo itu harga minyak 40.000 beli 20.000 udah dituku napa mboten? Rame apa enggak? Itu Bu, Ramadan itu Allah obral pahala. Kalau ibu beramal di bulan itu Allah beri yang luar biasa. Nah, coba ibu, monggo Bu dirasakan betapa kasih sayang Allah luar biasa. Andai kata Allah tidak ngasih bulan pengampunan ini, ibu-ibu, mungkin dosa kita 1 tahun itu sudah menumpuk begitu luar biasa. Nah, maka ibu-ibu besok puasanya biar tambah semangat, ya toh? Biar tambah semangat karena ini bulan pengampunan. Bisa jadi loh Bu, mohon maaf, nuwun sewu, mohon maaf, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ya Bu ya? Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka yang serius kita ngadepi bulan Ramadan ini ibu, eman-eman loh, eman-eman banget. Bisa jadi kita masuk surganya karena berpuasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Iya toh? Sehingga di akhir hidup kita benar-benar beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat ya Bu ya, Ramadan itu bulan pemutihan, bulan promone Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu ayo semangat Bu. Nah, kemudian ibu-ibu, yang kedua, bulan Ramadan itu bulan paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut istimewa Pak Ustadz? Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan begini Bu, ya, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Ibu-ibu perhatikan ini.
semua amal manusia itu miliknya. Apa Bu? Semua amal anak Adam, semua amal manusia itu miliknya, kecuali puasa. Puasa itu milik Allah, dan Allah yang langsung akan membalasnya. Apa Bu? Semua amal anak Adam adalah miliknya. Kalau puasa milik siapa? Milik Allah. Apa maksud daripada hadis ini? Ibu, kalau kita punya sesuatu, kemudian ada orang meminta, kita bisa memberi nggak? Bisa kan? Tapi kalau kita nggak punya, kita bisa memberi nggak? Oke. Maka nanti ibu-ibu di akhirat ada manusia-manusia yang disebut sebagai al-muflis. Apa Bu? Siapa al-muflis? Al-muflis adalah orang-orang yang dikatakan rugi. Karena dia di dunia itu banyak amal Bu. Sholat, sedekah, ngaji, wah macam-macam amal dia lakukan. Tapi ketika dia mau masuk surga, datang orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah dia zolimi, orang-orang yang pernah dia kecewakan. Kemudian orang ini datang, ya Allah, dia rajin sholat, tapi lisannya tidak pernah dijaga. Maka sholat kita diberikan kepada si fulan itu. Ya Allah, dia rajin ngaji, tapi dia sering menyakiti aku. Maka pahala ngajinya diberikan kepada orang itu. Ya Allah, dia rajin sedekah, tapi dia tidak mau menghormati orang lain. Dia tidak menghormati aku sebagai yang lebih tua. Maka kemudian diberikanlah pahala sedekahnya kepada dirinya. Maka kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka nanti di akhirat ibu-ibu, amal kita itu untuk menebus kesalahan kita kepada orang lain itu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira pernah salah sama orang nggak? Pernah nyakitin orang nggak? Hati-hati Bu. Nanti di akhirat Bu, amal ibu dikasihkan ke dia Bu. Makanya ibu walaupun rajin sholat, tapi kok lisannya nggak dijaga Bu. Hati-hati, sholatnya bisa. Loh iya, ngajinya bisa dikasihkan orang. Kira-kira rugi apa enggak ibu? Rugi banget. Nah, ketika amalnya habis karena untuk nebus kesalahan orang-orang itu, ibu, kira-kira dia masuk surga apa enggak? Masuk apa? Neraka. Pertanyaan saya, lalu dia masuk surganya bagaimana? Carry. Mesti carry. Gimana dia masuk surganya? Pakai apa dia? Hah? Kenapa kok pakai puasa? Hah? Karena puasa milik, karena yang diberikan hanya milik kita, sedangkan puasa milik Allah. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu, bisa jadi Bu, mohon maaf, kita itu masuk surganya itu ya karena puasa kita, karena sholat kita bisa jadi habis, wong yang bersolat ya rasan-rasan. Bener enggak? Wong yo bar ngaji, habis ngaji, kadang yang ngrasani temen ngajinya. Hah? Karena ngaji terus sampingnya bajunya baru. Terus ngomong sama kawannya, itu ibu itu kok bajunya baru. Tiap pengajian kok bajunya baru. Pamer aja kerjaannya. Coba gimana? Ya Bu ya? Piye jane ngono kuwi? Wong ngaji kok bukan dapat pahala, malah
rasan-rasan. Dan itu kadang mohon maaf nggak kerasa loh. Bener nggak Ibu? Kadang nggak kerasa dan enak banget kayak gitu tuh. Ayo, non? Lah lidah tidak bertulang, nek bertulang ora iso ngomong. Kan begitu. Loh, bener itu Ibu. Makanya ya Allah, kadang cobi mohon maaf, mari kita renungi ya. Bisa jadi amal kita itu mohon maaf, nanti yang paling berharga ya puasa itu, karena dia milik Allah. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu puasa, ya ibu-ibu puasa, udah lepasin aja. Kenapa? Karena bukan milik ibu. Kalau ibarat orang kerja, ibu kerja harus dibayar. Kenapa? Bayarannya milik. Kalau jenengan sholat, Bu, mohon maaf, itu sama Allah langsung dibayar Ibu, langsung diberi pahalanya sama Allah. Ibu sedekah langsung diberi sama Allah, bahkan di dunia. Tapi kalau puasa Bu, nggak usah berharap. Kenapa? Karena milik. Jadi jenengan yang kerja, jenengan yang beramal, tapi itu milik Allah. Maka ibu-ibu ketika mau masuk neraka, nanti Allah datang dengan membawa puasa. Ini loh puasa. Ya Allah Ibu. Makanya ini keistimewaan yang luar biasa. Bisa jadi Ibu, ya kita masuk surga ya karena salah satunya biidznillah, birahmatillah, karena puasa kita ya. Nah, nambah semangat betul puasanya. Sesuk puasa Bu nggih. Ojo urung Ramadan. Nggih. Nah, engko saking semangatnya puasa. Kecuali yang punya utang atau yang mau puasa sabar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini luar biasanya Bu. Dan puasa Ramadan Ibu, ndak ada hitungannya. Yang lain dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa ndak ada hitungannya Bu, nggak ada yang tahu. Hitungannya seperti apa ndak ada yang tahu. Dan Masya Allah Ibu. Makanya kalau imannya orang-orang dewasa mesti pengen cepat ketemu bulan Ramadan. Pasti selalu berdoa, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan ya Allah. Berikan kekuatan hamba untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga Ibu, kenapa sih kita harus bahagia? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Apa Ibu? Bulan Al-Quran. Ibu, bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran turun di dalamnya. Maka siapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan mulia. Al-Quran itu keren banget Ibu. Makanya nanti Ibu di bulan Ramadan pesan saya, kalau bisa khatam minimal 1 kali. Minimal. Kira-kira mau berapa kali Bu? Ada yang mau 5 kali Bu? Onten tuh 5 kali. Jalan Bu Sri. Insya Allah. Kalau 5 kali berarti setiap 6 hari hatam ya. Berarti sehari 5 juz. Kalau mau hatam 1 kali berarti 1 hari 1 juz. Itu bisa direncanakan. Imam Syafi'i itu hatam Al-Quran itu 60 kali dalam 1 bulan. Jadi Imam Syafi'i itu 60 kali dalam 1 bulan, berarti 1 hari 2 kali. Masya Allah. Ibu-ibu nggak usah nyontoh. Ora iso mesti.
masak barang, maca yora lancar, gitu. Karena Imam Syafi'i jalan aja dia sambil baca Quran. Saking Al-Quran itu benar-benar ada dalam dirinya. Ulama dulu Bu biasa menghatamkan Al-Quran dalam sholat rawehnya. Sholat malam itu ulama dulu biasa hatam. Makanya kalau pernah dengar Nabi Muhammad itu baca Al-Quran ketika sholat raweh, ketika sholat malam Ramadan, beliau itu satu rakaatnya 4 juz. Itu sangat wajar sekali Bu. Ulama dulu biasa begitu. Sahabat itu biasa. Utsman bin Affan itu pernah sholat 2 rakaat dalam satu malam, itu hatam Quran itu. Sholatnya 2 rakaat, dia hatam Quran. Berarti satu rakaatnya 15 juz. Hah? Mesti. Kalau kita nggak kuat Bu, kenapa kita nggak kuat Ibu? Pengen tahu kenapa kita nggak kuat? Karena kita terlalu banyak dosa. Oh iya, para ulama itu mengatakan yang membuat kita berat berdiri di malam hari itu dosa-dosa kita. Isik tangi delut terus motone. Benar betul Bu? Ya. Tapi kalau Ibu sudah mohon maaf, dosa-dosa semakin berkurang, nikmat Bu sholat malam itu. Saya juga belajar. Omnes enom. Ya Bu ya. Nah, artinya Ibu, orang yang banyak dosa itu berat Bu. Makanya kalau sholat tarawih rada dawa titik wis. Watuk kabeh. Iya toh? Kenapa Ibu? Ya, karena memang kita nggak terbiasa dan kita tidak bagi orang yang imannya Masya Allah luar biasa, dia akan bahagia semakin panjang. Kenapa? Karena dia sedang berdua dengan Tuhannya. Coba Ibu, kira-kira seneng apa enggak kalau duduk bersama yang paling dicintai? Pengen cepat pergi atau pengen selalu berdua? Iya toh? Bener enggak? Itu. Nah sekarang saya tanya, siapa yang paling kita cintai? Allah. Lah kok sholat ora betah? Rasan-rasan betah? Oh wis sudo. Wis sudo ya Bu ya. Alhamdulillah nek wis sudo niku. Alhamdulillah. Barokah maune 2 jam dadi 1 jam setengah lah nggih pun sudo. Alhamdulillah. Oh apik niku, apik. Tapi saya ingin tanya Ibu, mohon maaf, yang membuat kita berat itu karena kita tidak merasa berduaan dengan Allah. Dulu Bu, ada sahabat itu ketika ketika perang itu jaga, kemudian dia itu dipanah Bu, sampai 70 panah mengenai badannya. Kemudian setelah selesai sholat ditanya sama kawannya, kenapa kamu tidak lari ketika engkau dipanah? Apa jawaban dia? Aku tidak mau hanya gara-gara panah, aku harus meninggalkan Tuhanku. Coba, kita sedang berduaan dengan orang yang paling kita cintai, mohon maaf. Itu kan lali segala-galanya, toh Bu. Kayak Ibu kalau sudah main TikTok, lali sakabehane masak, lali bojo, lali anak, lali. Kenapa? Saking asiknya. Lah ini kok sama Allah kita itu tidak asik. Itu yang membuat kita itu mohon maaf nek traweh yo burdeham deh. Nggih. Ustaz, tapi kaki kula niku pun lara lho Ustaz. Kaki saya ini udah asam urat Bu, kalau traweh kakinya asam urat, bawa kursi. Walaupun saya kalau ngisi imam-imam Bu, saya sarankan kalau sholat tarawih tolong nggak usah panjang-panjang. Saya kalau ngasih pelatihan sama imam-imam memang begitu. Karena ya menyesuaikan makmum, karena makmum di belakang itu ya ono sing tuwa, ono sing asam urat, kadang sing setengah stroke nggih. Enten sing punya
masalah pengen cepat selesai. Makanya imam harus tahu kondisi makmum. Pasti makmum itu seneng kalau cepat. Tapi saya kalau ngomong sama makmum, mohon maaf, tolong nikmati. Semakin panjang kita, semakin lama kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin lama semakin menyenangkan. Ini yang membuat Rasulullah ketika sholat malam itu sampai gak ngerti waktu, Bu. Sampai diingatkan, sampai Rasulullah itu sholat sampai menjelang subuh, sampai diingatkan sama Bilal bin Rabah, ya Rasul sudah subuh, ya Rasul. Sudah dekat subuh, sahur. Jadi Nabi itu sampai menjelang subuh, Bu. Saking asiknya sholat malam. Kita kalau jam 8 mulai, tengah 9 lah ya rampung. Bener apa enggak? Jam 8 mulai, itu setengah 9 kita udah selesai. Makanya saya kalau umroh Ramadan itu, Bu, saya mencoba untuk mengamati orang-orang itu kalau umroh Ramadan itu. Nggak ada yang ngeluh sama sekali, Bu. Karena tahu kalau Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu kalau sholat mesti 1 juz. Jadi semua yang ikut sholat itu nggak ada yang ngeluh. Paling cuman menyesuaikan. Kalau capek pakai kursi, kalau capek sambil duduk, gitu aja. Saya kalau udah kecapean duduk, Bu. Ya. Tapi saya salut sama imam-imam Masjid Haram itu. Kok yuk kuat? Ibu kalau pengen tahu, Bu, kalau malam 29 itu biasanya hataman Quran di Masjidil Haram itu. Itu kunutnya 1 jam, Bu. Kunutnya tok. Jadi berdiri gini, Bu. Jadi Masya Allah. Ya, maka saya sama kawan-kawan tuh biasanya kalau sholat taraweh itu, kalau imamnya kalau sudah dapat berapa rakaat itu kan capeknya datang, Bu. Nah, kalau imam mulai Allahu Akbar itu ya rakaat pertama, itu kan bacanya panjang banget, Bu. Layah-layah dulu, Bu. Nah, nanti udah mau rukuk baru berdiri. Ya karena memang Masya Allah, Bu. Saya membayangkan seberapa kuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Ibu, Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya Ibu, kalau Ibu bisa merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah, maka Ibu akan nikmat sholat itu. Maka saya sarankan Ibu kalau berat duduk, Bu. Nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak masalah, Ibu. Sholat sunnah nggak masalah. Aman. Jadi Ibu nggak usah maksakan, apalagi malah gresulo. Sopo to imam iki? Towo man. Orang ngerasane wong tuwek gitu ya, Bu ya. Ibu saja yang menyesuaikan imam. Kalau memang imamnya panjang, Ibu ambil aja kursi atau bawa kursi dari rumah. Ibu sambil duduk saja, Bu. Ya. Iya. Ibu sambil duduk, Ibu akan lebih rileks sambil menikmati begitu. Atau Ibu kalau pengen menikmati panjangnya sholat, Ibu sholat di rumah. Ibu kalau pengen menikmati dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, Ibu bisa sholat di rumah. Misal Ibu Ba'da Isya itu langsung taraweh, Bu. Caranya gimana, Pak Ustadz? Sambil baca Quran. Apa, Bu? Sambil baca Quran. Karena baca Quran di waktu sholat, pahalanya lebih berlipat dibandingkan baca Quran di luar sholat. Maka tadi saran saya kepada ibu-ibu, mari di bulan Ramadan ini kita hidupkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Saya tanya sama ibu-ibu, bulan Ramadan mulia kenapa, Ibu? Karena turunnya Al-Quran. Kota Makkah dan Madinah mulia karena apa?
Kota Mekah dan Madinah mulia, disebut kota paling mulia kenapa? Karena kota di mana turunnya Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran ada ayat Makiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makiyah turun di Mekah, ayat Madaniyah turun di Madinah. Maka kota paling mulia itu kota turunnya Al-Quran, namanya Makkah dan Madinah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, malam paling mulia apa? Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam paling mulia? Karena malam turunnya malaikat paling mulia siapa? Malaikat paling mulia siapa, Ibu? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu Nabi paling mulia siapa? Kenapa? Karena Nabi yang turun kepadanya Al-Quran. Umat paling mulia siapa? Umatnya Nabi. Kenapa? Karena kitabnya Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu-ibu, rumah siapa yang paling mulia? Ya, rumah Allah. Rumah siapa yang paling mulia? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sanggup, Bu, bulan Ramadan kita hidupkan Al-Quran? Nikmati, Bu, betapa indahnya ngobrol sama orang yang paling dicintai. Dan Al-Quran itu adalah kitab di mana Allah ngobrol sama kita. Makanya ibu-ibu kalau dengar kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa ini, Bu? Yang manggil siapa? Ibu termasuk dipanggil apa enggak? Coba rasanya gimana dipanggil sama Allah? Senang apa enggak? Lebih senang mana sama dipanggil Pak Prabowo? Lebih senang mana? Bener? Ibu senang dipanggil Allah? Menjalankan puasa senang berarti? Dipanggil Allah beneran senang nggak? Nah, sudah waktunya. Makanya, Bu, orang kalau senang dipanggil Allah, nanti dia nggak pernah takut kematian. Kenapa? Allah ketika memanggilnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Maka ibu-ibu kalau udah rajin ngaji, nggak takut mati. Nanti kapan-kapan saya undang gantian. Saya ada pesantren lansia khusus. Bahasnya cuman bahas tentang masa tua dan kematian sampai masuk ke dalam surga. Indah banget, Bu. Lo Allah panggil lo. Wong jenengan panggil Pak Prabowo aja mantunya dibatalkan kok. Karena dipanggil Pak Prabowo, sewenangnya bukan main. Wah, aku diceluk presiden. Lah ini dipanggil sama Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman. Itu Allah, Bu, ngobrol, Bu, sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu beriman berarti ibu harus jawab. Iya ya Allah, labbaika ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sendika dawuh Gusti, apa perintahmu? Poso, enjeh Gusti, kan gitu. Kamu puasa, iya ya Allah, sami'na wa ta'na. Coba ibu, Allah panggil sayang apa enggak?
Coba ibu, rasakan bu. Allah berkirim surat dengan kita. Betapa ya romantisnya Allah SWT itu sebenarnya. Saya bu, setiap pagi itu bu, membiasakan baca Quran 1 ayat, kemudian saya menulis. Biasanya sehari saya menulis itu 2-3 halaman. 1 ayat saya jelaskan. Sampai hari ini hampir 2000 halaman. Oh, nikmatnya bukan main. Allah kayak ngajak bicara betul ibu. Itu yang membuat para nabi dan rasul, itu yang membuat para sahabat ketika membaca Al-Quran, itu nikmatnya bukan main. Nah, sanggup menghatamkan Al-Quran ibu J? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan ibu J. Amin. Mata kita dikuatkan ibu J. Mata kita dikuatkan baca Quran dan dilemahkan ngelihat HP teman-teman. Engko poso HP ini dideleng terus, Qurannya ditinggalkan. Nauzubillah min. Ibu-ibu, ini terakhir, saya nggak banyak-banyak. Terakhir, bulan Ramadan itu kenapa kita harus bahagia? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan sedekah. Apa ibu? Bulan sedekah. Maka di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu kana ajwadun nas fil khairi karihil mursalah. Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan sampai seperti angin bertiup. Rajin banget sedekah ibu. Ustadz, saya nggak punya duit. Ustadz, ibu punyanya apa? Air putih, bawa ke masjid. Karena air putih itu ibu, ketika diminum oleh orang yang berpuasa, ibu dapat pahala. Di Madinah itu ada seorang kakek-kakek, dia itu nggak kaya bu. Dia setiap hari, apa yang dia lakukan ibu? Dia tidak pernah berhenti bersedekah. Itu ada seorang syekh, dia bukan orang kaya, tapi nggak pernah dia itu tidak bersedekah, terutama bulan Ramadan. Apa yang dia bawa ibu? Setiap hari cuma buat teh dan diberikan kepada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Berapa sih teh? Uang teh celup nih kok ibu, loro. Bisa jadi 1 ceret nggak? Tambah gula sedikit, nggak usah manis-manis ibu, karena sekarang banyak yang kena kencing manis. Nggak usah manis-manis banget. Walah itu habis-habis bu. Dan itu ketika diminum oleh orang puasa, apa kata Rasulullah? Man fattara shaiman falahu ajrun. Ya, ajrus shaim. Barang siapa yang memberi berbuka orang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Masya Allah. Jadi tidak ada cerita ibu nggak punya uang. Orang duit teh Pak Ustadz, rande gula, bawa air putih. Ustadz, aku randui banyu belas ya Pak Ustadz. Sumure asal. Pesan saya ibu kalau belas randui apa-apa bu, tenaga. Ya bu ya. Jadi kan yo gak mungkin toh yo kaya banyu putih yo ra duwe. Nggih Bu nggih. Bener apa ndak? Saya itu mohon maaf Bu, ibu-ibu itu nggak usah ngeluh lah. Kadang aku kira duit-duit lho Pak Ustadz tinggal sedekah. Sedekah nggak harus pakai uang, guyu lho wis sedekah. Nah, ibu guyu ini sedekah lho Bu. Artinya ibu, lo iya, senyummu pada saudaramu adalah maka pesan saya nanti kalau pas puasa gak usah ngeliatin kalau ibu puasa sendirian lah, ketara lemes. Tetaplah ibu ketika puasa itu bahagia sama saudaranya, tetap tersenyum. Nggak apa-apa orang menganggap kita nggak puasa, ibu kok brigas banget atau pura poso. Nggak masalah, karena puasa memang ibadah paling hebat. Kenapa? Nggak bisa diajak selfie. Kalau sholat masih bisa diajak selfie, Bu, bener enggak? Ibu lagi sujud, anaknya suruh moto, bener enggak?
Ibu sedekah suruh moto, bener ndak? Ibu ngaji bisa diajak foto. Saya tanya, kalau puasa motone piye? Ibu loyo sedang berpuasa. Lebar mangan sate rong sunduk. Ada yang tahu, Bu? Maka puasa yang tahu hanya ibu sama Allah. Sholat orang tahu, Bu. Sholat, zakat, haji, semua tahu, Bu. Ya, semua tahu. Yang nggak tahu cuman puasa. Ibu mau ngomong, aku ki sahur loh Pak Ustadz, aku mesti poso. Urung mesti. Makanya ibu nggak usah terlalu percaya sama suaminya, melu sahur bareng, itu belum tentu. Ibu harus 99,9%, harus ada 0,1%, itu nggak percaya. Bisa jadi, ya pas neng kamar mandi karo ngombe, bisa jadi. Loh bener apa enggak? Loh, kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Iya toh? Nggak ada yang tahu, Bu, kalau urusan puasa itu. Makanya Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini, Bu, ayo Bu, semangatin sedekah Ibu. Ya, bawa ke panti asuhan, dikit-dikit nggak apa-apa. Bawa ke panti asuhan, tempatnya Ustadz Mustoto, Ustadz, kalau nggak ada es teh, Zeka. Bisa ke pondok, Ustadz, ada es teh, Ustadz. Pasti diterima, Bu. Dan itu pasti diminum. Oh iya. Dan ini saya merasakan betul, Ibu. Sampai mohon maaf, ini contoh, Ibu, contoh. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada yang nggak bisa sedekah, Bu. Apa yang dia lakukan, Ibu? Ngambilin, ada orang zikir, dia ngambilin air zam-zam dibagikan ke kawan-kawannya. Dia nggak bisa sedekah, tapi membagikan zam-zam. Banyak jalan untuk beramal soleh. Makanya ibu itu pahalanya paling besar, Bu, kalau di rumah. Kenapa? Yang buat bukaan ibu. Maka ibu kalau buat bukaannya ikhlas ra karo nesu, maka ibu dapat pahala satu rumah yang makan bukaan itu. Masya Allah. Coba peluang masuk surganya banyak mana ibu-ibu sama bapak-bapak? Makanya bersyukur ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu paling penak. Orang. Kalau ibu-ibu banyak masuk neraka itu karena memang ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Saya termasuk orang yang selalu menyampaikan di surga yang paling banyak perempuan. Karena peluang masuk surganya paling banyak. Dan paling enak jadi perempuan, Bu. Laki-laki abot, Bu. Perempuan itu cuman sholat, ra perlu sholat sunnah. Puasa Ramadan tidak perlu puasa sunnah. Ya. Terus kemudian dia itu menjaga dirinya. Terus taat sama suaminya. Masuk surga dari pintu mana saja. Kui cukup. Kalau laki-laki, Bu, waduh. Kalau laki-laki nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, berat. Kenapa? Karena dia nggak punya pahala taat sama istri. Bener nggak? Laki-laki itu nggak ada pahala taat sama istri. Gitu. Maka surganya suami itu ada di telapak kaki ibunya. Itu, Bu. Nah, ini beratnya suami. Kadang mau taat banget sama ibunya, gandoli bojone. Coba mau transfer sama ibunya, dimarah istrinya. Ora transfer kok yo melas harum piye, Bu, jalan. Itu laki-laki itu berat, Bu. Makanya bersyukur kalau punya istri kok kemudian memahami gitu. Kalau nggak paham, Bu, ya Allah, berat. Itu ibu-ibu. Makanya jihadnya ibu-ibu kan sederhana. Apa jihadnya ibu-ibu? Jihadnya ibu-ibu apa?
Kan nggak ada ibu jihadnya perang. Jihadnya ibu-ibu apa? Melahirkan. Jihadnya ibu-ibu apa? Umroh, haji. Jihadnya ibu-ibu apa? Ngaji. Itu jihadnya ibu-ibu. Kalau laki-laki, harus keras, Bu. Makanya wong lanang kok malesan. Gemes tenan, Bu. Ya, saya itu kalau ditanya ciri calon suami yang bagus apa Ustadz? Saya nggak pernah ngomong sholatnya rajin dan segala macam. Karena kalau sholat sudah jadi kewajiban, itu enggak saya masukkan kriteria, itu sudah wajib. Semangat, gregah, punya semangat yang kuat, orang malesan. Jenggot itu, gamisan terus, malesan, gemes itu, Bu. Loh iya, Bu. Tapi harus yang punya semangat gitu. Kenapa? Karena memang surganya laki-laki itu butuh banyak amal soleh. Ibu-ibu duduk kayak begini, Bu. Masya Allah, ini udah jihadnya ibu-ibu. Gitu. Makanya ibu-ibu mari bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu, Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan, Ibu? Monggo, saya persilakan. Saya cuma ngajak bahagia aja hari ini. Kalau tata cara puasa kayaknya udah puasa 50 tahun ya saya apalah. Karena puasa itu ya cuma nahan lapar dan haus. Ya. Apa? Yang ada yang mungkin ada yang belum paham, Ibu, monggo saya persilakan. Monggo, Bun, silakan. Matur nuwun, Bu. Kalau ibu nggak ada kursi, boleh nggak sambil selonjor? Boleh. Kalau memang ibu nggak bisa timpuh. Kalau asam urat kan raiso timpuh, Bu. Mesti harus selonjor. Sholat sambil selonjor boleh. Boleh. Ustadz, boleh nggak Ustadz? Aku capek banget nggak bisa duduk, Ustadz. Sambil tiduran. Ibu kalau mau sambil tiduran, sholatnya ngambil garis paling belakang. Karena kalau ibu tidurannya, wah yo ganggu kancane sing buri, disolati nanti ibu. Ya, Bu, ya. Oke. Apa boleh Pak Ustadz saya sholat sambil tiduran? Sholat sunnah itu boleh, Ibu. Aman, Bu. Pokoknya ibu nggak boleh gresulok. Kira-kira capek berdiri, duduk capek, tiduran capek, ya turu betulan. Loh, karena sholat sambil duduk pahalanya separuh dari berdiri. Sholat sambil berbaring pahalanya separuh dari duduk. Enak, Bu, sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, selama ibu bisa berdiri nggak boleh sambil duduk. Ibu jangan nggak percaya, saya kalau pas sholat malam itu saya sering mengambil sholat sambil duduk. Biasanya 6 rakaat berdiri, nanti yang terakhir saya duduk. Kenapa? Karena memang itu sunnah Rasul. Ya, gitu, Ibu. Ibu kalau pengen lama sambil bawa Quran, sambil baca Quran, gitu. Coba ibu beli jagrakan Quran yang besar itu. Jadi ibu pas sholat, baik duduk ataupun berdiri, Qurannya di depan, saya sambil baca. Nggak apa-apa, Ibu, nanti dibuka gitu. Kan ibu nggak doa hafal Quran toh? Ada yang hafal Quran? Sajus paling nggih. Nah, ibu kalau pengen menikmati sholat ibu surat Al-Baqarah baca, Bu, sambil dibuka. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, imamnya baca, kita bisa ngurut, Bu, karena setiap hari 1 juz, besok lanjut gitu. Kalau di masjid kita kan gak iso, Bu, karena imamnya ganti
Pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, tiba-tiba melompat surat Al-Imran. Ayo buka Qurannya nggak bisa toh. Tapi kalau di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi kita bisa ngurut, kita sambil nyimak gitu, nggak apa-apa. Nah ibu kalau pengen agak lama dikit boleh sholat di rumah sambil baca. Ibu kecapean sambil duduk, ibu ya. Jadi nggak ada kata ngeluh, imamnya panjang ya duduk aja bu, gitu. Kalau keturun gimana Pak Ustadz? Keturun nggak dosa ibu. Ibu kalau sholat ketiduran, maka ibu dicatat sholat walaupun tertidur. Selama ibu nggak ketika Allahu Akbar itu langsung doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amur. Tapi bener-bener niatnya sholat. Kadang yang ngantuk tuh bu, apalagi sambil duduk, gitu kan begitu. Nggak apa-apa. Jadi gitu ibu, ya, ngaten ibu. Iya, makasih. Ada yang lain ibu? Monggo ibu silakan. Waalaikumsalam. Qadha puasa ya. Yang menjadi kewajiban adalah yang kita ketahui. Jadi apa yang ibu yakini, misal ibu ragu ada berapa, kalau ibu misal inget koyone ning 20, ya ibu harus ganti. Tapi kalau ibu sudah lupa, maka yang lupa sudah tidak dimakan hukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi ibu kalau misal 3 tahun yang lalu pernah nggak puasa dan ibu ingat tahun ini, maka ibu harus ganti tahun ini. Kalau Imam Malik itu kena denda bu. Pendapatnya Imam Malik, ibu mengganti puasa sambil bayar sebagai dendanya. Tapi kalau ibu cuman bayar puasa ya sah-sah saja. Ada ulama cuman bayar saja. Jadi ibu yakini aja berapa yang ibu ingat. Kalau yang sudah tidak diingat ya sudah. Itu banyak yang mungkin mohon maaf yang baru-baru hijrah ya, yang tadinya nggak paham ya ora melu poso gitu kan. Kan akhirnya nggak ngerti dulu pernah meninggalkan itu berapa. Ya sudah, ibu yakini saja pernah meninggalkan berapa, ibu ganti. Dan kalau yang kita belum paham dahulu ibu, misal kita taubatnya umur 50 tahun, itu nggak perlu mengganti yang 50 tahun sebelumnya. Cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa bayangin kalau ibu tobatnya umur 50 tahun, ya itu kan harus ganti 30-an tahun toh. Karena baliknya mungkin 15 tahun. Berarti berapa itu? 35 tahun. 35 tahun kali 30, ayo meriang Bu. Kan begitu ya Bu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Agama ini mudah. Nanti terus ibu ditanya, ya kudu dibayar kabeh 35 tahun. Berarti ibu harus bayar 1105 hari. Langsung sudah masuk Islam lah. Kenapa? Beban ya toh. Cukup kita bertaubat, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu mudah, Allah tidak ingin kamu itu sulit. Gitu ibu ya. Tapi kalau ibu masih ingat kemarin lupa-lupa gitu ya, ibu ganti. Sama dengan sholat ibu. Ibu tiba-tiba dari perjalanan lupa nggak sholat isya, langsung tidur. Kemudian 1 minggu kemudian ingat belum sholat isya, maka ibu langsung sholat isya. Ya. Karena ibu lupa, gitu. Tapi sholat ibu yang dulu, sebelum ibu itu rajin sholat, gak usah dibayar. Wah, mau sholat berapa kali ibu? Gitu. Nah, maka ibu yang kayak begitu gak perlu, gitu. Nah, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ibu nggih. Nah, gitu ibu. Nggih, monggo ibu saudara. Boleh. Kalau ibu mau memegang boleh. Ya.
Sholat sambil pegang Al-Quran boleh. Kalau Qurannya besar gimana Pak Ustadz? Ya kan begini, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi nggak sedekap Pak Ustadz. Sedekap itu sunnah. Jadi tidak apa-apa. Ya Bu ya. Tapi kan ya lumayan keju toh Bu. Ibu ini berat apa enggak? Enggak kan? Tapi kalau 1 jam ibu pegang gini, kira-kira berat enggak? Ya sama kan? Kalau ibu bacanya, mohon maaf, sambil baca Quran lah, ya genep 1 juz, sambil berdiri gini, kira-kira ayo ngewel toh. Bener toh? Makanya ibu paling enak, ibu beli saja itu murah atau mungkin apalah itu ya, di depan gitu, kemudian Qurannya di depan gitu enak. Atau kalau yang masih muda pakai Quran kecil, jangan HP ya Bu ya. Nanti pakai HP bacanya. Adalah ada iklan. Sholat nonton iklan. Adalah iklannya baju apik, baju lebaran. Bubrah. Iya Bu ya. Nah, Ibu nanti kalau mamanya Ibu mau bawa Quran kecil boleh. Kalau yang masih muda matanya masih ya begini, sambil buka itu ya Bu ya. Itu saya amalkan Ibu. Saya biasanya pengen merasakan beratnya Rasulullah sholat itu begitu. Ya. Saya kadang 1 rakaat ngambil 3 juz gitu. Ya walaupun kadang ya keter-keter sikilnya Ibu. Tapi kita menikmati. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita merasakan ya Allah Rasulullah itu ternyata luar biasa. Sekuat itu. Ya Bu ya. Yang konon kabarnya Rasulullah makannya aja kadang nggak mesti. Ya Bu ya. Kita yang makannya itu udah pasti, malah nggak kuat kadang. Bener enggak? Ya Allah. Itu. Nah, jadi sore ini saya ngajak ibu-ibu untuk menikmati gitu. Biar puasa itu nikmat, baca Quran itu nikmat, sholat itu nikmat gitu. Walaupun rantai duit Bu, gitu. Cari duit nikmat, mesti nek niku. Ora perlu diwarai nek niku mesti nikmat apa meneh entuk akeh wonten. Gitu. Nah. Tapi saya berharap ibu-ibu, ini yang perlu ibu perhatikan. Nanti kalau bulan Ramadan ibu masih tetap cari duit, tolong niatkan yang baik. Ya Bu ya, niatkan itu dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup keluarga sehingga beribadah semakin baik. Ya Bu ya. Nggak apa-apa ibu ke pasar, nggak usah mengurangi puasa ibu. Nggak apa-apa, ibu dapat pahala. Bahkan saya bangga sama orang-orang yang mencari nafkah, kadang sampai nggak terawih, dia sampai lembur, cari uang. Tapi dia terawih di malam hari. Misal yang kerja di PB, ayo nek karyawannya itu terawih kabel, ayo tutup tuh Bu. Bener enggak? Maka saya nggak pernah suuzon Ibu. Belum tentu yang kita terawih itu lebih baik, belum tentu. Makanya saya selalu mengatakan, bisa jadi yang lembur itu lebih baik. Kenapa? Karena dia itu capek untuk keluarganya. Kemudian dia pulang, setelah pulang dia mandi, setelah mandi dia baru sholat. Itu Masya Allah. Ibu, cari nafkah itu jangan diremehkan. Mungkin ada saudara kita yang belum bisa ngaji. Kenapa? Karena memang dia harus cari nafkah. Pernah ketika ngaji kayak gini ada orang lagi cari nafkah Bu, cari kayu gitu. Kemudian dirasani sama yang ngaji itu. Kadang wong ngaji seneng rasan-rasan. Jadi ada yang cari kayu itu dirasani. Itu Nabi lagi ngisi ngaji kok malah cari uang ya toh. Apa? Kemudian ditegur sama Rasulullah, jangan begitu. Ya. Dia bisa jadi itulah cara dia untuk menghidupi keluarganya. Bersyukurlah kamu punya kesempatan untuk ngaji. Belum tentu yang ngaji lebih baik daripada dia yang cari nafkah. Gitu. Karena ibu punya kesempatan ngaji, maka ibu punya kelebihan, kebaikan, begitu.
Ya, makanya Masya Allah, walaupun besok bulan Ramadan ada yang cari nafkah, Masya Allah. Maka kok yuk kepepetnya ibu harus buat kue di bulan Ramadan. Jangan lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan bu, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener itu bu. Ya, itu. Karena memang Masya Allah, cari nafkah itu luar biasa. Itu ibu G. Mudah-mudahan 3 atau 4 hal yang saya sampaikan tadi nambah semangat kita, nambah bahagia kita untuk kemudian menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kita berdoa bu, selama 30 hari di bulan Ramadan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat itu penting banget ya bu ya. Masya Allah. Makanya kita berdoa, ya Allah, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, sehatkan aku, selamatkan aku dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya Allah. Ini Bu ya. Nah, nanti karena ini pertemuan akhir di bulan Sya'ban, ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Syawal. Saya mohon maaf ya Bu ya. Banyak salah, banyak kurang, ya. Mungkin banyak nyinggung ibu-ibu, banyak membuat ibu-ibu loro hati gitu gitu. Kata-katanya saya mohon ampun, mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية